Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di kebun kelapa yang baru berumur 2 minggu dari tanam. Saya ini sudah tanam kelapa genjah entog. Nah, ini seperti ini. Ini kelapanya. Beberapa kelebihan kelapa genjah entog itu, yang pertama cepat berbuah, karena genjah 3 tahun itu sudah mulai berbuah. Bahkan kalau diurus dengan baik, di umur 2,5 tahun pun sudah ada yang mulai berbuah. Jadi bila dibandingkan dengan kelapa biasa yang harus nunggu sampai di atas 5 tahun ya, ini sangat cepat. Kemudian tinggi pohon yang tidak terlalu tinggi, maksimal paling tinggi 10 meter. Kemudian produktivitas buah yang cukup tinggi. Secara teori sih 140 per tahun ya, 140 butir per tahun. Jadi nilai investasinya pun kalau kita mau hitung-hitung sudah bisa terlihat ya. Bisa dihitung. Saya ini luas tanah kurang lebih 1 hektar dengan jarak tanam 6 meter kali 6 meter. Ini masuk 130. Sebenarnya sih kalau coba dipaksakan gitu ya, di pinggir-pinggirannya ditanami lagi mungkin sekitar 150 batang ini bisa masuk ya. Tapi ini saya lihat dulu perkembangannya. Kalau bagus mungkin nanti akan saya tambahkan. Sementara ini baru saya tanami 130 batang. Jadi bisa dihitung kalau per tahun 140 kali 130 batang berapa butir. Kita gampangnya aja, misalkan dalam 1 tahun 100 butir kali 130 berarti 13.000 ya per tahun. Kali harga jual, gampangnya saja, di tempat saya ini di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Untuk degan, kalau kita jual degannya itu yang beli ambil sendiri ya, datang ke kebun kita, itu tahu bersih, harga 2.000 per butir. 2.000 per butir dikali 13.000 berarti berapa? Sekitar 26 juta ya. 26 juta per tahun dikali 12 berarti ya 2 juta lebih lah, kita sudah dapat penghasilan bersih itu. Paling mungkin nanti dipotong perawatan juga nggak begitu susah ya untuk kelapa ya. Paling rumput, pembersihan rumput dan pupuk lah, 6 bulan atau 4 bulan sekali lah, pupuk kandang ya, pupuk kandang ataupun pupuk kimia yang bisa kita pakai. Nah, itu beberapa kelebihan dari kelapa genjah entog. Di sini saya akan menunjukkan cara saya. Ini di atas bukit ya, cukup tinggi. Tapi ini ketinggian masih di bawah 400 mdpl. Jadi masih cukup cocok kalau ditanami pohon kelapa. Kebetulan di atas ini ada irigasi, jadi air bisa turun. Saat ini bulan Februari tahun 2021, curah hujan masih cukup tinggi. Tapi karena ini irigasi, jadi walaupun walaupun kemarau juga ini nggak pernah ini ya, airnya pasti ada terus. Dan ini saya sudah persiapkan untuk persiapan nanti ketika menghadapi
apa menghadapi musim kemarau. Ini airnya sudah saya alirkan ke bawah. Ayo kita lihat sambil jalan ke bawah ya. Jadi pohon kelapa itu harus tetap membutuhkan air yang cukup ya. Jadi tidak boleh kering sama sekali, karena pertumbuhannya itu didukung oleh pengairan yang bagus, kemudian sinar matahari yang full. Nah, ini dulunya ini banyak sekali pohon-pohon jati. Ini saya yang masih kecil-kecil kayak gini. Ini saya potong semua karena harapannya sinar matahari bisa masuk 100% ke lahan tanam ini. Kemudian air juga saya coba alirkan. Nah, ini cukup bagus ya, pertumbuhannya segar, baru 2 minggu. Nah, ke bawah. Jadi pertumbuhan untuk pohon kelapa ini sangat didukung oleh sinar matahari dan perairan yang cukup. Jadi air nanti akan diserap oleh pohon kelapa, akar kelapa, kemudian nanti akan dialirkan ke daun, kemudian dengan bantuan sinar matahari akan melakukan proses fotosintesis ya, pengolahan makanan. Jadi begitu fungsi dari sinar matahari dan air yang cukup. Nah, dengan begitu maka pertumbuhan kelapa akan baik. Ya, ini kita lihat ya. Nah, di sini masih ke bawah sana masih banyak. Ini air saya alirkan ke bawah terus dari atas sini. Nah, ini saya buat lubang-lubang. Oke, ini saya alirkan ke sini supaya nanti walaupun musim kemarau air tetap ada lah, cukup. Nah, ini saya buat lubang-lubang seperti ini, kemudian dari sini disebarkan lagi, dialirin terus ke bawah. Ya, mudah-mudahan nanti setelah 3 tahun setidaknya ini pohon kelapanya sudah bisa dipetik hasilnya. Saya akan terus update untuk pertumbuhan pohon kelapa ini. Mungkin di video ini juga akan saya share bagaimana cara pemupukan, perawatan, dan lain sebagainya. Jadi bagi yang berminat, yang ada niatan untuk membudidayakan kelapa ganja entok ini, mungkin kita belajar sama-sama. Bisa subscribe channel ini supaya mungkin saya bisa berbagi pengalaman-pengalaman selama saya berkebun pohon kelapa ganja entok ini. Demikian video untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.